Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kami para perindu Baitullah di mana saja berada, pada kesempatan bincang-bincang sore ini kita akan berbicara ataupun membahas sedikit hal-hal apa saja kiat-kiat siapa yang ingin berangkat ke tanah suci ataupun problem-problem permasalahan di dalam dunia pertravelan pada saat sekarang ini. Sahabat, di hadapan kami ada guru kita, beliau salah satu dai kondang yang ada di Batam, dan begitu juga beliau adalah pembimbing kita dari travel, Rapita Wisata. Beliau Kiai Haji Dr. Andus Junaidi Akbar. Kita sapa dulu. Assalamualaikum guru. Waalaikumsalam. Masya Allah. Bagaimana kabar guru? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat. Alhamdulillah. Jadi begini guru, kita mau bertanya bagaimana sih pertama kiat-kiatnya agar orang itu dipanggil oleh Allah ke tanah suci. Kan banyak nih muslim setiap ditanya pasti niatnya ada. Tapi bagaimana kiat-kiatnya agar undangan itu segera datang? Ya. Silakan guru. Baik. Alhamdulillah. Terima kasih. Jadi sebenarnya panggilan Allah itu kan banyak. Ada panggilan sholat dengan azan 5 waktu. Ada panggilan ke tanah suci atau panggilan ke Baitullah. Juga ada panggilan ke rahmatullah. Oh, Masya Allah. Itu janganlah. Itu pasti ya. Iya betul-betul. Jadi yang penting kita mengetahui dan meyakini walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Bahwa kita ini memang diwajibkan oleh Allah untuk datang ke Baitullah, tapi ada kuncinya, man istata'a ilaihi sabila, yang mampu untuk datang. Kemudian wa azil linnas, dulu kepada Nabi Ibrahim Allah sudah memerintahkan untuk memanggil semua manusia. Makanya manusia akan datang ke Baitullah baik untuk berhaji dan umroh, baik dengan berjalan kaki, dengan kendaraan onta. Kalau sekarang kan dengan pesawat, betul, ya betul. Ya. Kalau kita dari Indonesia dengan pesawat. Ya, bagaimana kiatnya untuk kita bisa cepat datang ke panggilan Allah ini? Pertama, yang tadi, memang harus ada niat dulu, pasang niat yang kuat. Tapi niat saja tak cukup. Betul. Setelah ada niat, datang ke travel. Nah, boleh. Salah satu travel yang berizin itu Rapita Wisata, Tour and Travel Batam. Ya. Datang, kemudian minta informasi, lalu mendaftar. Itu kuncinya. Yeah. Cuman begini, ya mohon maaf, kita ingatkan juga lah saudara-saudara kita, calon-calon jamaah kita yang akan berangkat umroh, yang akan berangkat haji. Jangan lupa, pastikan travelnya. Pastikan travelnya. Karena banyak yang tertipu di luar sana. Iya. Sudah walimatus safar tapi tidak jadi berangkat. Betul. Nah kan kasihan kita. Untuk itu pilih travelnya. Travel yang berizin. Kemudian tentukan jadwal keberangkatannya pasti. Pastikan keberangkatannya. Jadi pasti travelnya, pasti jadwal keberangkatannya, pasti pesawatnya, pasti hotelnya, dan pasti visanya. Masya Allah. Itulah umroh yang cerdas. Kalau sudah begini jamaah, tak mungkin lagi kita akan tertipu. Dan ini penting. Saya bukan promosi, tapi menyampaikan informasi. Ya, apa bedanya Ustaz Nudi lah yang tahu ya. Betul. Apa bedanya promosi dengan informasi? Yang penting ilmunya kita harus tahu, harus pegang itu. Baik. 5 kunci tadi ya. Mungkin begitu Ustaz. Oke. Itu sahabat semuanya. Kemudian begini, bagaimana pandangan guru sebagai seorang tokoh senior lah yang ada di Batam ini tentang fenomena yang terjadi sekarang ini di mana umpama ada travel yang memberangkatkan jamaahnya dulu, nanti bayarnya kemudian. Itu sebenarnya bagaimana, sah atau tidak, atau abdol atau bagaimana itu menurut guru? Ya, pertama kalau dari segi undang-undangnya barangkali ya, tentu kita nanti akan bertanya ke Kementerian Agama apakah ini diizinkan atau tidak. Setahu saya ini tidak diizinkan. Ada talangan umroh, talangan haji kan tidak diizinkan. Yang kedua, secara fikih, memang kita harus paham juga.
Ya, secara fikih yang jelas, yang pasti tadi kan umroh itu, haji itu manis tatoa ilahi sabila. Ada kemampuan, termasuk kemampuan finansial, kemampuan ongkos untuk berangkat umroh. Kalau dia ngutang, dia minjam, apalagi nanti maaf, ketika ngutang mungkin jumlahnya segini, ketika membayar jumlahnya mungkin berbeda. Apa ujung-ujungnya? Kita terlibat dosa besar, riba kan? Oh, Masya Allah. Itu tentu tidak dibenarkan oleh agama. Mungkin begitu. Sebaiknya lebih baik kita menabung aja lah. Menabung, atau minta duit sama anak, sama keluarga, ya enggak? Lebih baik itu daripada seperti yang tadi. Betul. Ya, mungkin itu pendapat kami ya. Terima kasih. Berarti intinya kurang elok lah ya. Ya, kurang elok, kurang afdol. Oke, terakhir gini Guru. Ya. Bagaimana menurut pandangan ulama gini? Ada uang kita ini masih belum punya rumah umpama gitu. Ada orang belum punya rumah, puluhan tahun ngontrak gitu. Tiba-tiba dia sekarang punya uang, taruhlah 100 juta umpama. Kira-kira mana yang lebih utama di dalam hati dia kepingin berangkat ke Tanah Suci. Nah, ada dua niat, dia ingin berangkat ke Tanah Suci, satu lagi ingin beli rumah. Kira-kira situasi seperti ini, mana yang lebih dia utamakan terlebih dahulu? Apakah dia ambil rumah dulu atau dia berangkat ke Tanah Suci terlebih dahulu? Oh ya, baik. Ya, ini sering jadi dilema. Ya. Betul. Ya. Kalau hitungan matematiknya kan sebenarnya ke rumah dulu. Ya, tapi kalau hitungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, memang ada jaminan. Ya, kalau tidak salah ada hadis riwayat Imam At-Tirmizi bahwa Allah akan mengganti ya semua biaya yang kita keluarkan untuk berhaji maupun umroh itu ya sama nilainya dengan orang yang membelanjakan hartanya fi sabilillah ya untuk berjihad di jalan Allah. Bahkan dilipat gandakan sampai 700 kali lipat. Di ujungnya ada jaminan. Allah ganti dengan rezeki yang lebih berkah, rezeki yang luas, dan tidak ada orang yang jatuh miskin karena berangkat ke Tanah Suci. Jadi kalau menurut saya ada duit, insya Allah kita berangkat umroh dulu. Kemudian kita berdoa, minta di sana ya, meminta dan berikhtiar lagi. Mudah-mudahan nanti kita dapat rumah pulang umroh. Ada saja jalannya insya Allah. Ya. Ya. Mungkin itu ya. Wah, Masya Allah, luar biasa sahabat jawaban-jawabannya. Mudah-mudahan bisa menjadi tambahan ilmu buat kita semuanya. Terima kasih Guru. Mudah-mudahan Guru selalu dalam rahmat dan lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Buat sahabat kami di mana saja berada, barangkali yang ingin mencari kendaraan yang nyaman ke Tanah Suci. Nah, Rapita Wisata nama travelnya. Jangan lupa, ingat umroh, ingat Rapita Wisata. Butuh informasi lebih dalam, silakan hubungin nomor di bawah ini. Terima kasih sahabat semuanya. Salam dari kantor Rapita Wisata Batam, Kepulauan Riau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.